Poin sempurna diraih Timnas Indonesia U17 di ajang Piala Asia 2025. Di laga ketiga atau pertandingan terakhir Grup C, Garuda Muda menang 2-0 atas Afghanistan. Hasil ini memastikan Garuda Muda finish di puncak klasemen Grup C dengan 9 poin, sedangkan Afghanistan terdampar di dasar klasemen. Bertanding di Prince Abdullah Al Faisal Stadium Jumat dini hari, Indonesia tampil menekan. Sayang hingga paruh pertama usai, kedua tim masih belum mampu menghasilkan pembeda. Indonesia mampu mencetak gol di injury time di babak kedua melalui Fadli Alberto. 1 menit berselang, giliran Zahabi Goli yang mencatatkan namanya di papan skor untuk memastikan kemenangan 2-0 atas Afghanistan. Kini tim asuhan Novarianto menunggu lawan di perempat final dari runner-up Grup D. Dilihat dari klasemen Grup D, seluruh tim penghuni grup ini masih berpeluang lolos. Jadi Garuda Muda harus bersiap menghadapi lawan Korea Utara, Tajikistan, Oman, atau tim kuat lainnya Iran di babak perempat final. Pertandingan terakhir Grup D baru berlangsung Sabtu dini hari 12 April 2025. Supporter di Arab Saudi menyaksikan langsung laga Piala Asia U17, tak hentinya memberikan dukungan kepada Garuda Muda. Indonesia akan bersiap melakoni laga perempat final yang berlangsung Senin 14 April 2025. Saudara, hasil sempurna berupa 3 kemenangan diraih Timnas U17 di fase grup Piala Asia U17. Dan di fase selanjutnya, yakni perempat final, Timnas masih menunggu lawan yang tidak bisa dianggap enteng dari runner-up grup D. Dan untuk mengulasnya, kita sudah terhubung dengan mantan pemain Timnas yang juga berpengalaman melatih di sejumlah klub, Aji Santoso. Selamat pagi, Coach Aji. Selamat pagi, Bang Bri. Ya, Coach, tadi dini hari kan kita lihat pertandingan melawan Afghanistan 2-0 gitu ya, tapi sepertinya berbeda dari pertandingan-pertandingan sebelumnya nih yang ketika melawan Korea Selatan dan juga Yaman. Kayaknya tadi dini hari itu babak pertama masih nihil gol, tapi kemudian baru terciptanya di babak kedua bahkan di injury time. Anda melihatnya seperti apa, Coach, permainan tadi dini hari? Iya, yang pertama tentunya kita ucapkan selamat dulu, kita apresiasi di mana tim kita sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia. Yang kedua juga masih lolos di perempat final. Memang kemarin semalam kalau saya lihat itu memang ada beberapa yang perlu diperbaiki, terutama keputusan akhir. Sebenarnya ketika masih 0-0 dan sebelum ada tambahan waktu itu, pemain kita, tim kita memiliki beberapa peluang, hanya saja keputusan akhir yang mereka salah. Jadi mereka masih melakukan kesalahan apakah bola ini, terutama pemainnya pegang bola memasuki sepertiga pertahanan lawan, apakah bola ini saya finishing sendiri atau saya operkan ke teman saya. Itu ada beberapa sekali saya lihat salah mengambil keputusan, yang mana yang pertama seharusnya bola dioper tapi di finishing sendiri. Padahal posisinya cukup sempit, jaraknya juga tidak memungkinkan. Yang kedua, ketika waktunya bola di finishing sendiri, dioperkan menjadi sedikit terbalik. Tetapi secara keseluruhan, ya itulah namanya sepak bola. Tidak bisa ketika kita menang lawan Korea, ketika menang lawan Yaman, terus dengan mudah bisa mengalahkan Afghanistan. Nggak bisa seperti itu. Ya, meskipun kita mencetak golnya melalui tambahan waktu, itu menurut saya tidak ada masalah, nggak ada masalah. Ya begitulah sepak bola gitu. Ya, tetap kita apresiasi dan juga kita patut bersyukur ya, Coach Aji. Tapi ketika kita melihat juga nih, Coach, walaupun memang tidak sebagian pemain kunci yang tidak dimainkan, tapi kemudian hasilnya bisa seperti kemarin, maksud kami tadi dini hari bisa menang 2-0. Nah, ini apakah artinya kemampuan pemain junior ini sebenarnya merata di setiap lininya, Coach? Iya, itu mungkin juga bagian dari taktik strategi Coach Nova, yang mana juga memberikan jam terbang kepada pemain-pemain yang sebelumnya belum pernah menjadi starting 11, diberi kesempatan yang pertama. Artinya memberi kesempatan ini cukup bagus, apalagi kan yang jelas kunci Piala Dunia sudah terpegang. Satu lagi, memang kemungkinan besar pasti lolos kan untuk perempat final di Piala Asia ini. Jadi menurut saya ini langkah yang bagus, harus kita apresiasi. Supaya apa? Supaya nanti ketika pertandingan berikutnya ini pemain-pemain semua sudah mengalami atmosfer kompetisi seperti itu. Jadi menurut saya ini bagus.
Oke, tapi yang bisa kita evaluasi mungkin ya Coach dari permainan tadi dini hari, itu apa saja yang perlu diperbaiki terutama nanti ketika nanti kita akan masuk ke perempat final yang lawannya juga pasti semakin berat, apa saja yang perlu diperbaiki ataupun dievaluasi dari timnas Iya, junior ini? iya, iya betul. Tentunya di perempat final nanti lawannya sudah bisa dikatakan kualitasnya setara ya karena sudah lolos dari grup kan begitu. Kemarin ketika pertandingan terakhir dini hari saya melihat ada beberapa yang perlu diperhatikan oleh tim pelatih terutama di sistem organisasi pertahanan. Saya lihat ada banyak sekali pemain-pemain lawan dengan mudah memasukin ke pertahanan kita bahkan mereka bisa menciptakan peluang karena salah penjagaan dari pemain-pemain belakang kita. Ini yang perlu diantisipasi untuk pertandingan berikutnya karena itu tadi kualitas tim lawan tentunya berbeda dengan di group stage gitu loh. Jadi menurut saya itu yang perlu diperhatikan. Satu lagi menurut saya juga masalah itu tadi keputusan ketika pemain-pemain kita memasuki sepertiga pertahanan lawan itu keputusannya nggak boleh salah. Terbukti 2 gol mereka melakukan keputusan yang sangat tepat ya. Kapan dia delivery ball-nya, kapan dia ngelihat farpusnya ya. Dua-duanya gol tercetak setelah mendapatkan umpan farpus dari sebelah kiri penyerangan tim kita. Jadi menurut saya itu yang perlu diperhatikan dan harus lebih kuat lagi di dalam penguasaan bola. Ya. Saya lihat ini pemain-pemain bagus kok. Pemain-pemain ini juga memiliki kualitas yang bagus, talenta yang bagus. Tinggal bagaimana seorang pelatih menciptakan ketika hari H pertandingan pemain dalam kondisi puncak. Itu yang paling penting. Oke, semua pemain di timnas junior ini bagus-bagus semuanya, Coach. Tapi Iya, kalau menurut iya. Anda yang paling bisa menjadi pembedanya siapa nih? Mungkin selain Evandra yang juga masuk top skor dengan 3 gol, kira-kira Iya, siapa lagi? iya. Evandra bagus, striker itu siapa yang dari Papua atau dari Timika itu juga bagus. Saya pikir kemampuannya merata, cuman memang Evandra menjadi pembeda. Dia bagus, daya jelajahnya tinggi, skill bolanya juga bagus. Tapi secara keseluruhan tim ini memiliki kualitas yang bisa diandalkan, apalagi nanti untuk Piala Dunia kan juga masih ada waktu. Jadi masih ada banyak waktu Coach Nova bisa memperbaiki kelemahan-kelemahan sehingga nanti ketika yang paling dinanti-nantikan ya Piala Dunia nanti itu bisa tampil lebih bagus lagi. Oke, baik. Coach, kalau untuk perempat final nanti kan baru diketahui lawan kita Sabtu dini hari. Nah, tapi kalau boleh pilih nih, Coach, kira-kira Anda pengen Indonesia lawan siapa nih? Korut, Tajikistan, Oman, atau Iran kira-kira nih? Sebenarnya nggak perlu milih-milih, Mas. Bang, milih-milih itu nanti justru biasanya akan menjadi blunder. Jadi siapapun ternyata tim kita bagus. Buktinya lawan Korea Selatan yang selalu kadang-kadang mendominasi kita bisa menang. Lawan Yaman bisa menang. Lawan Argentina menurut saya nggak ada masalah. Siapapun lawan tidak ada masalah. Saya lihat pemain-pemain kita ini sekarang memiliki kepercayaan diri yang cukup bagus, yang cukup tinggi. Itu mungkin juga terkatrol dari timnas senior kita. Jadi mereka melihat timnas senior kita main punya kepercayaan diri tinggi, akhirnya ini ada influence, ada pengaruh yang cukup besar terhadap pemain-pemain junior kita. Nah ini yang harus dipertahankan. Jadi saya lihat satu hal yang sangat positif, pemain-pemain kita sudah tidak merasa underestimate, tidak merasa inferior terhadap tim-tim yang lain. Oke, tapi kalau Coach Aji menilainya seperti apa nih? Lawan yang paling berat kira-kira dari mana? Korut, Tajikistan, Oman, atau Iran kira-kira, Coach? Iya, Korea Utara menurut saya juga lawan yang cukup tangguh ya. Tetapi kembali lagi asalkan pemain-pemain bisa menjalankan instruksi pelatih dengan baik, memiliki begitu masuk lapangan, memiliki confidence yang cukup tinggi, tidak ada masalah. Dan ini sudah bagus, harus dipertahankan. Kita bisa lolos grup ini, harus dipertahankan. Saya sangat yakin dengan lolosnya kita ke Piala Dunia akan menambah kepercayaan diri pemain lebih tinggi lagi. Oke, tapi kalau misalnya ternyata nanti Korut nih ya coach yang menjadi lawan kita. Nah, kira-kira yang perlu diwaspadai oleh tim kita itu apa? Mungkin belajar juga dari kemenangan kita dari kemarin di Korsel, melawan Korsel. Iya, tipe-tipe Korut sama Korsel ini kan hampir-hampir sama, Bang. Jadi menurut saya pemain-pemain Korea ini mengandalkan kecepatan, kekuatan, itu yang harus diantisipasi. Oke, kalau untuk lawan-lawan lain kira-kira Coach Aji untuk Oman, Tajikistan atau Iran ini yang perlu kita waspadai apa nih? Kelebihan dari masing-masing tim ini seperti apa? Saya lihat Tajikistan memiliki penguasaan bola yang cukup bagus ya, karena mereka tipe-tipe Eropa. Jadi menurut saya selain Korea Utara, Tajikistan menurut saya lawan yang cukup berat.
Tetapi kembali lagi di dalam sepak bola itu semuanya bisa terjadi. Kita doakan saja pemain-pemain kita tampil seperti ketika melawan Korea di mana fighting spiritnya, kepercayaan dirinya sangat bagus sehingga peluang dan sedikit faktor keberuntungan itu berpihak kepada kita di mana pada menit-menit akhir kita mendapatkan penalti itu tentunya membuat pemain sangat percaya diri. Oke, baik. Coach, kalau kita ngomongin lagi terkait dengan tadi evaluasi Anda terkait dengan penjagaan gitu, Coach ya. Kira-kira apa nih saran ataupun strategi yang harus dimainkan oleh tim nanti ketika di perempat final agar jangan sampai kebobolan gitu ya, kita pertahankan di 2-0 terakhir melawan Afghanistan ini? Iya, jadi itu tadi pertahanan itu tentunya dimulai dari depan ya. Dari depan pemain gelandang baru turun ke pemain belakang. Jadi menurut saya itu yang dinamakan dengan compact defense, baik bertahan di depan, bertahan di tengah maupun bertahan di belakang. Menurut saya kalau ini bisa dilaksanakan dengan baik, menciptakan satu pertahanan yang sangat kokoh akan lebih bagus lagi gitu. Karena itu tadi lawannya nanti pasti kualitasnya akan berbeda di pertandingan-pertandingan berikutnya tentunya akan berbeda karena sudah lolos grup. Tentunya ini ibaratnya adalah tim-tim yang sudah terseleksi di penyisian grup gitu loh. Jadi menurut saya itu yang diperhatikan oleh Coach Nova, mental pemain juga harus tetap dijaga. Terus itu tadi pertahanan lebih rapi, melakukan compact defense yang sangat bagus. Ya itu nanti akan menjadikan modal supaya kita bisa melangkah lebih jauh lagi. Oke, Coach, ini kan babak selanjutnya adalah babak yang bisa dibilang knockout gitu ya. Nah, kira-kira tipsnya dari Coach Aji untuk menghadapi babak selanjutnya seperti apa, Coach? Mungkin selain tadi kita mempertahankan kekuatan di penjagaan. Satu yang tidak boleh dilupakan, dipersiapkan pemain untuk melakukan adu penalti. Karena bisa aja nih kalau artisnya kan sudah kualitas tim-tim kan sudah sama ini. Jadi mental dan latihan untuk penalti itu perlu diperhatikan. Nanti kalau perpanjang waktu dalam masih skor sama-sama kan pasti kan harus ada yang kalah ini karena jadi menurut saya jangan sampai terlupakan. Tapi saya pikir nggak akan lupa lah. Coach Nova juga sudah ikut Sintayong juga lama, tentunya memiliki pengalaman yang bagus. Jadi itu sih yang saya perhatikan, Mas. Oke, Coach, ini kan tentunya ada juga yang harus diperhatikan oleh timnas kita terkait dengan stamina gitu ya. Pastikan kita akan melawan yang lebih kuat lagi. Nah, seperti apa nanti kemudian bisa menjaga ataupun seperti apa kalau Anda melihat stamina dari tim Nas Junior kita ini? Ya, stamina juga cukup bagus. Saya lihat pertandingan selama 3 pertandingan ini dengan tempo tinggi terus. Tapi ini kan masih ada waktu sedikit dan salah satu Coach Nova ketika pertandingan terakhir melawan Afghanistan ini menurunkan pemain-pemain yang sebelumnya belum pernah menjadi starter. Tujuannya hanya untuk itu. Jadi nanti siapa pemain yang kurang fit bisa diisi. Jadi siapapun yang dipasang nanti itu tidak ada masalah karena recovery-nya kan tidak terlalu lama. Tidak lama kan, sangat cepat recovery. Nah ini untuk recovery yang cepat ini, recovery yang pendek ini, bagaimana pemain-pemain dituntut untuk segera fit. Nah salah satunya apa? Taktiknya, strateginya yang melakukan rotasi. Seperti itu. Oke, Coach. Terakhir, Coach, ini kan kita harus apresiasi sekali lagi kita bisa mengalahkan tim-tim yang sebelumnya juga dinilai kuat dan kemudian apa yang harus kita pertahankan nih, terutama untuk tim-tim yang masih kecil ini, yang dalam tanda kutip masih junior ini, prestasinya tetap bisa dipertahankan karena memang selama ini yang kita tahu sebagian ini nama-namanya nggak muncul lagi ketika jadi timnas senior. Bang Bre, ini pemain-pemain ini adalah produk dari kompetisi EPA. Ya, artinya pemain-pemain ini muncul dari kompetisi EPA. Untuk itulah untuk mempertahankan pemain-pemain, untuk menciptakan, untuk memproduksi pemain-pemain berkualitas ini dari kompetisi. Nah, jadi saya sudah berpikir bahwa seharusnya kompetisi kita junior kelompok usia ini harus lebih dibaguskan lagi, harus lebih ditingkatkan lagi. Ini sudah terbukti bahwa pemain-pemain ini mayoritas adalah pemain EPA, yang mana mereka sudah ada kompetisinya. Nah, ini sudah bagus, harus kita pertahankan. Kita sedikit menyinggung ke timnas senior. Kita tidak mungkin selamanya akan menggunakan pemain diaspora, ya kan? Nah, untuk itulah pemain-pemain nanti suatu saat diaspora sudah tidak ada, pemain-pemain muda-muda seperti pemain usia 17 saat ini harus muncul gitu loh. Jadi kualitas tetap terjaga. Makanya saya selalu sampaikan kepada federasi bahwa jangan lupa pembinaan usia muda ini adalah untuk memproduksi pemain karena
pemain yang berkualitas itu pasti munculnya dari kualitas kompetisi yang berkualitas juga. Jadi saya berpesan, saya sangat pesimis akan menggunakan pemain diaspora selamanya. Untuk shortcut oke. Tetapi itulah, jadi nanti seumpamanya kita tidak menggunakan pemain-pemain diaspora lagi, pemain-pemain kita lagi, produk dari kompetisi kita lagi akan bermunculan. Seperti itu Bang Bre. Tanam dan rawat sejak kecil, sejak dini, kemudian mereka akan menjadi kuat ketika nanti mereka sudah menjadi timnas senior. Terima kasih Coach Aji sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat.